Baik, selamat pagi. Salam periklanan, advertising. Alright, kita akan memulai dengan fondasi dari periklanan. Introduction to Advertising, Chapter 1. Buku ini dari Moriarty ya, Advertising Principle and Effective Integrated Marketing Communication Practice. Oke, apa sih yang dipelajari dari hari ini? Jadi yang akan kita pelajari adalah Define Advertising and Explain its Component. Kita akan menjelaskan apa itu periklanan dan juga komponen intinya. What's the roles, function, advertising within society and business? Kira-kira apa sih peran dan fungsi dari iklan dalam masyarakat dan bisnis? Lalu kita akan mengenali juga identify key players and their roles in creating advertising. Kita akan mengenali siapa sih pemain utama dan juga peran mereka dalam periklanan yang kreatif. Explain the different types of advertising. Kita menjelaskan apa perbedaan-perbedaan dari periklanan. And summarize the characteristics of effective advertising, explain why it is always goal-directed. Kita juga meringkas karakteristik ciri-ciri dari periklanan yang efektif dan menjelaskan mengapa selalu ditujukan pada tujuan ya, sasaran. Analyze the change affecting the advertising industry. Kira-kira apa sih analisanya perubahan-perubahan yang berdampak pada industri ini? Oke, baik. Apa sih periklanan itu? Menurut kamu apa? Ayo. Ya, kalimat? Bukan. Oke. Apa sih perannya? Siapa sih pemain kuncinya? Jenis-jenis apa iklannya? Apa namanya iklan yang efektif itu? Kita mulai deh. Nah, dalam periklanan modern didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi komunikasi yang bersifat bujuk rayu yang berbayar, paid persuasive communication, alright, that uses non-personal mass media, memakai media massa, ya, yang tidak personal. And other form of interactive communication dan juga komunikasi lain yang interaktif yang dua arah to reach broad audiences dan untuk mencapai pemirsa ataupun audiens yang luas. To connect and identified sponsor supaya menghubungkan antara dua pihak. Pihak pertama itu adalah sponsor yang berbayar. The target audience dengan audience maupun pemirsa yang ditargetkannya. Itulah periklanan. Jadi it is a paid persuasive communication that uses non-personal mass media and other form of interactive communication to reach broad audiences to connect with an identified sponsor with target audience. Key konsepnya adalah begini. Jadi ada four fundamental element of advertising. The first one is called strategy. Yang pertama namanya strategi. Yang paling tinggi. Yang kedua adalah creative idea, ide kreatif. Ketiga adalah executions, pelaksanaan. Dan keempat, media must work together for an ad to be truly effective. Maka media harus bekerja sama supaya iklan tersebut efektif. Key konsepnya memang seperti ini. Alright. Strategi ke creative idea, lalu ke eksekusi, dan media harus bekerja sama. Bisa dipahami. Konsep utamanya dari advertising, kita mulai dari objektif yang pertama. Tadi kan, yes, oke. Yang pertama, objektif itu apa yang ingin Anda capai? Kalau Anda iklan itu ngapain ya? Membangun kesadaran kah? Kalau dalam advertising, iklan ya, yang biasa itu adalah AIDA, awareness, interest, desire, dan act, yes, oke. Jadi ingin Anda bangun awareness, apakah interestnya, apakah desire-nya, tiga-tiganya apa yang ingin Anda capai? Kalau brand baru sudah pasti bangun awareness. Kalau brand yang sudah mulai ada, sudah pasti mau bangun interestnya. Mau brand yang sudah cukup mapan, maka ingin mencapai membangun desire mereka dan juga act mereka. Strategi ya. Strategi ini adalah logika berpikir dan juga perencanaan supaya mengarahkan kita. Tanpa perencanaan dan maka tidak ada arah yang harus dicapai. Ya. Nah, dalam strategi ini terdapat di dalamnya adalah ide kreatif. Ide-ide yang memang bisa orang bilang capek lah ya, cari perhatian ya, grab attention. Bukan cari perhatian aja, tapi juga ingat di dalam memori Anda. Ya, bukan memori Anda, memori dari audience. Ya, creative idea. Selain itu, dalam creative idea juga ada creative execution, pelaksanaan kreatif ya. Ad iklan itu dihasilkan dari gambaran campuran ataupun fusion dari berikut ini.
Pertama foto, kedua tulisan, ketiga acting, keempat setting. Maka itu di iklan Anda melihat latar-latar belakang yang memang berbeda-beda ya. Dan acting mereka termasuk ada tulisan-tulisan mendukungnya dan juga foto-foto yang indah. Kreatif media. Nah, inilah namanya saluran komunikasi. Ya, saluran komunikasi itu bisa berbagai jenis ya. Nanti kita pelajari juga termasuk yang di internet. Di mana iklan tersebut dibawakan. Ini kreatif media namanya, ya, channel communication, supaya mencapai target audience, ya, segmentasi pasar, STP ya, targeting dan positioning, membentuk positioning. Baik, apa sih peran dan juga fungsi dari iklan? Iklan sendiri telah berkembang ya, banyak juga perannya. Yang pertama adalah peran pemasaran. Ya, di sini kita bisa mengenali siapa sih yang membuat barang-barang tersebut dan mereka yang membuat informasi-informasi yang iklan tersebut. Ya. Dan mereka juga dalam peran pemasaran, mereka menciptakan permintaan pemasaran. Bagaimana caranya? Yes. Tentu saja bisa hard sell, bisa soft sell ya. Oke. Nah, contohnya hard sell. Hard sell itu orang terus-menerus konsistensi ya. Pak, belilah Pak. Bu, belilah Bu. Ya, dan sebagainya. Ya. Itu namanya hard sell. Anda meminta-minta, langsung tolong beli ya, tolong jualan ya. Ini kurang disarankan memang tapi tetap dipakai. Soft sell itu Anda tampilkan dalam segi lain, contohnya Anda berikan fotografi yang bagus, tulisan yang sangat bagus ya, sehingga orang-orang membangun citra, image untuk brand. Contohnya adalah mobil Mitsubishi. Mitsubishi apa? Mitsubishi yang terbaru. Dulu itu dia cuma tampilin bagian depannya aja, tapi sangat indah, warnanya emas. Ternyata setelah sampai ya, enggak juga, banyak yang melakukan pembelian merek Mitsubishi mobil tersebut ya. Masih ingat brand apa? Mitsubishi apa? Yes. Dan juga mengandung emosinya konsumen. Baik, pemasaran. Dalam pemasaran itu adalah pengembangan dari sebuah brand ya. Brand kan diproduksi, dikemas dan sebagainya. Pemasaran ada pengembangannya ya, supaya transaksi tidak dilakukan. Jadi ada distinctive identity of product that distinguish it from the competitors. Membangun yang namanya identitas yang berbeda dari sebuah produk, sehingga membedakannya dari kompetitor. Ada orang yang jual pulpen, ada orang yang jual pulpen. Pulpen yang sama dijual dengan harga berbeda. Satu pulpen bisa dijual 1 juta, pulpen lainnya dijual hanya 15.000. Kenapa jauhnya sangat jauh? Dikarenakan marketing. Pada saat seseorang mengatakan, oh pulpen ini telah dipegang oleh Luna Maya misalnya, dan audiensnya adalah penggemar Luna Maya, 1 juta adalah bukanlah harga yang teramat mahal bagi mereka, maka marketing akan berhasil, ya, membedakan mereka, bisa dipahami ya. Lanjut, communication role, peran komunikator ya, iklan ya. Sudah pasti iklan itu adalah bentuk dari komunikasi. Komunikasinya bukan personal, tapi adalah massal. Ya. Informasi untuk menghubungkan buyer dan seller di pasar. Itulah iklan. Sering sekali kita ini karena melihat iklan kita membelinya. Karena diingatkan ada Pizza Hut harga yang murah, kita membelinya. Seringkali kita lupa ketika tidak ada iklan, misalnya KFC tidak ada iklan lagi, McDonald's tidak ada iklan lagi, kita lupa. Maka iklan itu memang adalah informasi untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli di pasar. Iklan juga termasuk dalam peran komunikasi, memberi informasi dan juga mentransform produk tersebut. Contohnya, pernahkah Anda mendengar sebuah mesin genset yang harganya 2 juta? Pada saat orang-orang menampilkan iklan, genset harganya 2 juta rupiah. Bisa 1000 watt. Nah, hal tersebut bisa mengubah persepsi orang terhadap produk tersebut ya, transform the product perception ya, oke. Communication. Ternyata genset itu nggak harus mahal ya, oke. Nah, terkadang iklan itu bisa menciptakan image beyond, di luar dari kenyataan yang ada. Contohnya, Anda pernah melihat iklan-iklan tertentu ya, gambarnya teramat indah, misalnya gambar burger ya, seolah-olah sangat tebal,
tapi ketika Anda beli kok kempes banget ya. Oke, itu ya bisa mengubah ya, transform ya, namanya juga transformer ya. Oke, lanjut. Peran yang lainnya ya, oke, dari iklan. Nah, kalau kita berbicara tentang integrated marketing communication, integrated marketing communication, komunikasi pemasaran terpadu, ya, itu ada AP2SD, orang bilang AP2SD ya. Eh, Komunikasi pemasaran terpadu adalah bentuk lain daripada promotion mix, oke? Promotion mix. Ingat, dari bauran pemasaran adalah salah satunya promosi. Dalam promosi ada bauran promosi, namanya promotion mix. Nah, di sini marketing communication juga sama dengan promotion mix. Karena ini adalah integrated marketing communication. Yang pertama adalah advertising, yang kedua adalah sales promotion, ada public relation, ada direct response, ada event dan sponsorship ya. Ini adalah bentuk-bentuk dari komunikasi pemasaran. Bayangkan, advertising itu iklan, baliho dan lain-lainnya ya. Sales promotion itu adalah bentuk adanya hadiah, adanya diskon dan sebagainya. Public relation adalah bentuk pengumuman ke publik tentang berita-berita tertentu ya. Misalnya ada berita bahwa saya pembagian sembako kepada warga miskin untuk brand ini misalnya. Karena sudah mendapatkan hasil dari bentuk dari corporate governance-nya. Direct response itu bisa berupa dalam bentuk direct emailing ataupun direct mailing ya. Direct marketing. Event sponsorship itu bisa bentuknya bisa dalam mall-mall, bisa dalam bentuk teman-teman lapangan-lapangan yang sangat ramai dan sebagainya. Dalam mengkomunikasikan sebuah brand, itulah marketing communication. Packaging juga termasuk ya. Kenapa packaging termasuk? Packaging sendiri, ketika Anda berpakaian lebih indah, orang lebih suka memegangnya dan juga harganya bisa makin mahal. Padahal tambahan packaging yang tepat aja, benar ya. Lanjut, yang terakhir adalah personal selling, penjualan pribadi atau berjualan dari mulut ke mulut ya. Nah, peran ekonomis ya. Peran ekonomis itu kadang-kadang iklan itu mempunyai dampak ekonomi. Gimana ya? Iklan itu punya dampak ekonomi? Yes. Karena semakin ada iklan, orang-orang makin tahu akan harga, akan kualitas, lokasi, dan reputasi. Konsumen bisa menilai ya, nilainya value dari produk tersebut ataupun layanan tersebut dalam bentuk price, quality, location, reputation. Juga karena ada iklan, itu ekonomi impact-nya bisa merangsang kompetisi. Pernahkah Anda masih mengingat salah satu dari provider internet di Indonesia yang mengiklankan begini, lalu iklannya tepat di sebelahnya langsung berkomentar tentang iklan di sebelah. Nah, itulah stimulate competition ya. Competition tiba-tiba bergrowing. Pernahkah Anda melihat ketika sebelum Lebaran berbagai jenis minuman-minuman markisa, misalnya sarang tawon, misalnya kurnia, sirup yang lain-lainnya, semua bersaing-saing karena iklan ya. Oke, mereka ingin menciptakan benak di pelanggan sehingga pelanggan lebih dekat dengan mereka. Lanjut, peran society, peran di masyarakat ya. Di masyarakat yang tidak tahu jadi tahu. Oh, produk baru. Oh, produknya sudah berkembang. Dulunya begini jadi sekarang begitu ya. Oke. Lalu bisa membantu masyarakat. Oh, ternyata ini ada produk nih, ada produk itu ya. Fiturnya ini beda-beda ya. Fungsinya begini begitu ya. Oke. Lalu peran ke masyarakatnya adalah ketiga adalah membantu inovasi dan juga masalah-masalah yang ada. Oh, masalah ini ternyata dengan solusinya ini, misalnya bagi orang-orang yang memang nggak suka makan minyak-minyak tapi pengen gorengan, bisa nggak? Tak mungkin bisa. Tapi ternyata kalau ada iklan, oh air fryer, penggorengan udara, emang bisa tanpa minyak bisa menggoreng? Bisa, pakai listrik aja. Ternyata ada inovasi seperti itu ya. Ya, itu namanya societal role. Jadi ini bisa cerminan dari fashion. Fashion itu adalah hal-hal tren. Ya. Desain tren juga bisa membentuk kecenderungan dari masyarakatnya dalam bentuk yang estetik ya. Bisa peran yang educational juga. Ada produk baru, bagaimana cara memakainya mereka. Bisa juga membentuk citra diri. Ya.
Oh, pakai ini ya. Bintang filmnya adalah misalnya Agnes Monica. Pakai ini dekat dengan Agnes ya, mirip dengan Agnes, oke. Jadi role model kita yang kita ingin sukai gitu ya. Alright. Bisa juga mengekspresikan eh, apa ya? Kepribadian kita, stylenya kita, apa yang kita pakai, apa yang kita ya, apa yang kita pakai ya gitu. Jadi saya kira sampai di sini dulu di video ini, kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih.